Tips diet ala idol K-pop bisa jadi menjadi pilihan menurunkan berat badan dengan cepat dan juga aman. Rahasia para artis ini menurunkan berat badan dengan cepat lalu tepat, memperlihatkan sehat terletak pada pola diet yang tersebut disiplin serta terencana. Berikut adalah tips diet ala idol K-pop yang mana ampuh serta mudah diikuti, mulai dari pengaturan porsi makan hingga pemilihan makanan sehat yang mana dapat membantu mencapai berat badan ideal dengan cara yang aman dan juga efektif, dirangkum dari berbagai sumber selasa. Seohyun, anggota grup K-pop populer, dikenal memiliki tubuh yang digunakan sangat ideal menjadi panutan bagi berbagai wanita. Namun tak sejumlah yang mana tahu bahwa Seohyun pernah mengalami kelebihan berat badan dengan berat badan mencapai 60 kg. Kini berat badannya cuma 47 kg dan juga pembaharuan ini menciptakan banyak orang penasaran akan rahasianya. Seohyun mengungkapkan bahwa kunci sukses penurunan berat badannya terletak pada pola makan sederhana, yaitu mengonsumsi ubi jalar, salad, dan juga telur rebus secara rutin. Diet disiplin inilah yang tersebut berhasil membantunya mencapai tubuh langsing serta tetap memperlihatkan sehat. Chenmi, anggota grup yang mana sejenis dengan Seohyun, membagikan tips dietnya yang digunakan berbeda dari rekan satu grupnya untuk menurunkan berat badan. Chenmi mengandalkan diet jus yang dimaksud terdiri dari campuran buah lalu sayuran. Ia mampu menjalani pola makan ini selama beberapa hari serta mengklaim bahwa jus memberikan nutrisi yang mana cukup untuk tubuh. Bagi yang digunakan kurang suka sayuran, jus bisa saja dibuat cuma dari buah. Dengan mengombinasikan diet jus ini serta olahraga kardio selama 1 jam setiap hari, Chenmi berhasil menurunkan berat badan sebanyak 3 kg pada waktu 5 hari. Jennie menerapkan metode pembatasan kalori harian di dalam mana pada hari pertama ia mengonsumsi semata-mata 1000 kalori, dihadiri oleh dengan 500 kalori pada hari berikutnya, juga kemudian 900 kalori dan juga seterusnya. Di pagi hari, Jennie biasanya sarapan dengan buah atau roti gandum sebelum olahraga yang digunakan rutin kali meliputi pilates. Organisasi Farmasi serta Alat Kebugaran B. Braun Indonesia mempertegas komitmen mereka untuk mengupayakan kemandirian bidang farmasi nasional dengan memproduksi obat-obatan secara lokal di area infrastruktur manufaktur yang dimaksud berlokasi di dalam Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Pada tahun ini, Braun Indonesia memperluas lini produksinya dengan meluncurkan cairan infus pereda nyeri serta penurun panas dengan kemasan semi-rigid kontainer yang dimaksud inovatif, dirancang untuk memberikan solusi medis yang digunakan aman, praktis, kemudian efektif bagi tenaga kesehatan. Produksi cairan infus analgesik antipiretik ini juga memperhatikan aspek terhadap dampak lingkungan. Setiap langkah pada proses produksinya didukung oleh sumber energi yang digunakan ramah lingkungan, termasuk pengoperasiannya pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1,2 MWP yang digunakan mulai beroperasi pada April 2024. Selain menggunakan energi terbaru, B. Braun Indonesia juga berazam untuk mengurangi dampak lingkungan dari produknya, khususnya limbah medis. Kemasan semi-rigid kontainer yang mana menggunakan material polietilen bebas PVC, DEHP, dan juga latex hadir sebagai solusi inovatif. Kemasan semi-rigid kontainer juga menawarkan berbagai keunggulan lain bagi tenaga kesehatan. Materialnya yang digunakan bebas PVC, DEHP serta latex membuatnya kompatibel dengan berbagai jenis obat. Dengan integrasi antara perubahan barang dan juga praktik produksi yang dimaksud berkelanjutan, B. Braun Indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap visi global B. Braun untuk melindungi kemudian meningkatkan taraf kondisi tubuh masyarakat, juga membantu target nasional untuk mencapai net zero emission pada 2060. Atas inisiatifnya berkelanjutan, B. Braun Indonesia dianugerahi penghargaan proper dengan peringkat biru oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
Dr. Tirta, individu kreator konten kesehatan, baru-baru ini mendiskusikan pentingnya mengonsumsi sayur juga makanan berserat di kontennya berjudul Edukasi buat yang tersebut ngenyel gak mau makan sayur lalu serat. Di konten ini, Dr. Tirta berbagi pengalaman pribadinya pasca fokus hanya sekali pada asupan protein daging merah lalu putih tanpa memperhatikan serat dari sayuran selama 2 bulan. Akibatnya, Dr. Tirta mengalami kesulitan pencernaan, yaitu seperti sembelit serta perdarahan pada waktu buang air besar. Menyadari pentingnya serat, Dr. Tirta pun kembali memasukkan sayur-sayuran seperti salad, pecel, kemudian sayur mentah di menu sehari-harinya. Dr. Tirta menekankan bahwa banyak orang rutin lupa atau enggan mengonsumsi sayur, padahal serat sangat penting untuk kebugaran usus serta pencernaan. Dalam kontennya, Dr. Tirta juga mengeksplorasi mitos mengenai sayuran yang tersebut digoreng seperti kol serta terong yang mana kerap dijual pada warung. Menurut Dr. Tirta, menggoreng sayur memang benar menurunkan nutrisi, apalagi digoreng terlalu lama atau menggunakan minyak bekas. Namun sesekali makan sayur goreng tidak masalah, dengan syarat bukan dijadikan makanan utama. Lebih lanjut, Dr. Tirta menghadirkan rakyat untuk menjaga pola makan seimbang dengan mengonsumsi sayur kemudian buah secara rutin. Dr. Tirta menambahkan bahwa orang dewasa menurut WHO disarankan mengonsumsi 30 gram serat per hari untuk pria, kemudian 21 gram untuk wanita lansia. Menurutnya, orang tua juga harus membiasakan anak-anak makan sayur agar permintaan serat terpenuhi sejak dini. Gula ramah dapat menjadi alternatif yang digunakan tepat sebagai pengganti gula reguler, seperti contohnya gula lontar. Gula lontar yang berasal dari sari pohon lontar adalah salah satu jenis gula ramah yang digunakan, memiliki ukuran glikemik rendah, yaitu tentunya kadar gulanya sangat aman dan juga nggak bikin cepat lapar. Ada pula granola puffs, si cemilan sehat yang mana crunchy dan juga telah mengandung gula ramah. Dengan isi tersebut, mengonsumsi granola puffs tidaklah akan menghasilkan kita mengalami sugar rush atau lonjakan energi yang mana besar setelah mengonsumsi makanan manis. Strategi Dr. Ria Yohanita mengedukasi anaknya tentang bahaya makanan tidak sehat. Dr. Ria sebagai dokter spesialis anak mengaku memberikan pemahaman pada anak-anaknya tentang bahaya mengonsumsi makanan yang mana tak sehat, kemudian apa dampak jangka panjang pada tubuh. Ia juga membatasi anaknya untuk minum air putih semata pada hari weekday. Lalu ketika weekend, barulah ia akan membebaskan anaknya mengonsumsi makanan juga minuman yang tersebut diinginkan untuk menghasilkan si anak happy. Tetapi dengan catatan tetap memperlihatkan pada batas yang digunakan wajar. Selain itu, Dr. Ria berbagi beberapa cemilan sehat yang kerap ia berikan terhadap anak-anaknya. Buah, kue bikinan sendiri yang digunakan tentunya menggunakan gula ramah yang dimaksud low GI, keripik buah. Ada beberapa penyakit yang tersebut banyak dialami santri juga harus diwaspadai. Santri yang tinggal pada pondok pesantren rutin kali hidup dengan aktivitas yang tersebut padat dan juga lingkungan yang tersebut ramai. Berikut deretan penyakit yang dimaksud rutin dialami oleh santri. Infeksi saluran pernapasan atas adalah penyakit yang mana sangat umum dialami oleh santri. ISPA biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang digunakan menyerang saluran pernapasan bagian atas seperti hidung, tenggorokan, kemudian sinus. Gejala umum dari ISPA termasuk batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, serta hidung tersumbat. ISP rutin menyebar pada lingkungan pesantren yang tersebut padat kemudian tertutup. Kurangnya ventilasi udara yang baik dan juga interaksi yang intens antara santri menyebabkan penularan virus atau bakteri lebih besar mudah terjadi.